Iya, dendam saya nggak akan hilang sama dia. Gak bisa, ini lama gitu. Lama ya? Lama. Aku Bakar. butuh cairan sama. Gak bisa main sama nyawa ya. Dan tapi si dia tuh juga nyerang dari kehidupannya nyata gitu. Dendamnya gak hilang-hilang, kan harusnya gak boleh ya. Kau ngeliat dan ngerasa ada sesuatu nggak di tempat ini, Roy? Kayak dibakar Iya sih. sikut saya sini nih, Panas sebelah gitu. sini. Kayak ada orang yang ngebakar gitu. Ada kayak dibakar, ngeliat ini. Iya sih. Mungkin kau lagi sensitif. Iya bisa ya. Sosok ini, pacarnya itu yang di sini. Iya. Tapi mau dibakar mau enggak? Tolong dong, saya minta supaya dilapangkan permintaan maafnya. Sayangnya nggak bisa. Nanti kalau misalnya kamu meninggal nanti, kamu juga nggak tenang kalau masih ada dendam. Beneran Iya. deh. Makanya saya kesini untuk bisa ngelunturin dendam saya sama dia juga. Saya nggak bisa maafin dia sampai sekarang. Walaupun udah meninggal. Iya, Pun. Dendam. Jangan kejam-kejam, Mbak. Kan dia udah meninggal juga. Tangannya. Oke, Masih dipegang gitu. nggak apa-apa. Oke, baik. Ini terakhir. Saya akan membakar dengan ini. Setelah itu kita aparin. Ya, disiram coba. Oh, hati-hati ya. Kamu udah puas kamu sekarang, Tia? belum. Mau apa lagi Tia, coba? apalagi yang diminta, yang diinginkan? Bingung saya, Tia maunya apa sih? Orangnya udah nggak ada loh, orangnya udah meninggal. Ini saya nggak tahu kalau emang beneran ya apa yang saya rasain, dan Roy juga tadi melihat ada sosok mantan kamu itu ada di sini. Dia tuh sebenarnya kayak nyuruh kami untuk ngajak kamu Iya. supaya mau maafin. Sebenarnya saya salah. Saya salah untuk bikin dia. Seharusnya dari awal saya bikin dia itu tersiksa. Enggak dulu. Pokoknya dia tersiksa dalam dunia. Tapi kenapa sampai saya juga bingung sama teman saya. Jadi tujuannya disakitin dulu biar sama rasanya setimpal. Yang dirasakan Mbak Tia itu biar sama nanti setimpal sama yang dirasakan sama cowoknya itu. Aduh. Mbaknya mau dinasihatin apa juga tampaknya belum bisa nerima ya. Kami bertiga tuh udah coba untuk nge-brainwash ya. Betul. Tapi nggak mempan di Mbak Tia. Kalau dia belum bisa move on, belum bisa maafin, mungkin nggak dia lepas dari susuk dan jimat yang dia masuk? Oh, untuk susuk dan jimatnya pasti bisa keluar. Bisa. Bisa keluar, cuma kehidupannya dia nih ntar. Dia dibenci sama orang, ada hukum sosial, karena ada hukum karma kan. Dan saya kan ngeliat juga kau pernah melakukan jujur sama saya. Ya, Iya. apa-apa kok. Ya kan? Tuh. Banyak banget kan ya fakta-fakta yang saya bongkar. Ini justru bukannya buat kamu aib, tapi justru untuk mengcover apa aja sih gue harus berbuat apa aja sih untuk berbuat baik gitu loh. Ini usia berapa Mbak? Sekitar 2 tahun yang lalu juga. Iya, Sekitar apa? Hasil hubungan sama ini bukan? bukan. Ada lagi? Iya, Setelah ini apa sebelumnya? sebelumnya. Sebelumnya
Jadi pas waktu sama si ini itu udah pernah. Dugain juga. Berkali-kali ya. Iya, bener yang kamu bilang kayaknya ya. Sepertinya kayak calon suami sebenarnya. Calon suami gagal. Gagal. Ya, sosial komersil. Sosial. Gak bisa bilang apa-apa sih aku Kak Roy kalau kayak gini. Tapi dia mau. Saya emang kamu ke tengah sedikit deh. Saya tuh ada teka-teki misteri juga yang masih belum saya ungkap. Sebenarnya Batian sempat terjumus ke dunia itu yang saya rasakan sih. Maka itu betul. Gak usah malu ya, tapi gak apa-apa kok, udah berlalu juga kan. Jadi ya udah, kita yang penting kamu sekarang sehat-sehat nih, jangan ada masalah ya kan. Lower body nih. Kita harus ke sana. Bunyi apa ya barusan? Ada yang teriak tadi di sini. Ada yang teriak. Ya tadi saya dengar ada suara teriakan. Saya pikir kan penonton yang kesurupan, tapi ternyata tidak ada ya. Gak ada yang Jadi sumber teriakannya dari mana? sekitar Di luar sini sana. sih. Sekitar sini saya dengarnya. Ya saya pikir juga ada yang kesurupan. Oke, balik lagi ke Tia. Mbak Tia, saya sangat menghormati sekali apa yang sudah pernah terjadi. Saya ngerasa mungkin miris. Tapi Tia melakukan kesalahan yang fatal. Saya ngerasa adalah juga. Dan itu dilakukan berkali-kali, 2 kali, semacam itu kan. Ya kan? Pertegas dong. Iya atau tidak? Iya. Merah tapi mama papanya nggak ada. Aku tinggal titipin ke yayasannya dan segala macam. Terus keempat, ketiga apa sih? Ketiga, saya mau Tia, please lepasin deh dendamnya. Kalau enggak kamu susah ya loh. Ya, Karena masih bawa dendam, baik kalau one day kita tua nih. Kita masih ada unek-unek sampai tua. Itu menderitanya nggak bisa habis. Iya. Lepasin. ya makanya saya kesini untuk ngelepasin dendam saya juga. Nggak bisa saya. Sampai kapanpun nggak bisa. Oh, Dari diri sendiri sih sebetulnya. Iya. Sekarang saya mau tanya ya, hidup dengan dendam itu bahagia nggak sih? Kalau untuk dia bahagia aku. Sekarang, tapi kan dendamnya nggak mau kemana, orang udah meninggal. Nggak tahu. Jadi saya cuma ngerasa Mbak aja. doang yang Iya. punya dendam, yang menyimpan dendam. Habis pikir. Itu Iya. bahagia. Iya, Hidup dengan dendam bahagia. bahagia. Saya baru sekali dengar ini soalnya. Yes. Ya iyalah. Ya. Saya nggak mau nggak mau terlalu inilah kasih tahu terlalu banyak. Iya. Atau juga kasihan dia juga nggak masuk juga. Nanti kalau kebanyakan dia jadi agak overload. Iya. Tapi mungkin yang bisa ditarik adalah Roy menggambar benang merahnya nih ya. Matahari, sumber energi, masa depan yang cerah, Iya. yang terang. Dan ini mungkin kaitannya ya. Menurut kamu gimana? Dendam ini justru menahan dia untuk bisa menjadi matahari. Gak akan jadi apa-apa, sementara umur terus bertambah dan sampai nantinya ajal ngejemput, kelar, belum jadi seperti matahari, tapi dengan dendam. Bisa begitu, Roy? Bisa begitu. Itu yang kamu mau nggak? Nggak juga sih. Ya saya makanya ingin ngelepas. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Oh, ngelepas susuk dari ini, kamu benar-benar tekad bulat sambil doa, sambil sembahyang sesuai dengan keyakinan kamu. Tiba cuci muka terus sambil doa. Lama-lama keluar, Ya. kalau gitu. Tapi itu kalau lepas dendam, ya kalau tadi Roy belum bisa ngelepas susuk, kalau ngelepas dendam saya rasa dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Banyak
gitu. Nggak ada. Banyak-banyak ibadah lah Mbak. Ya. Jarang saya ibadah. Nah, Aduh. ini Bagus deh. saatnya, Pengakuan. momennya. Mau lepas dari dendam tapi kan? Bener mau? Iya, Cuma nggak tahu caranya. Tanya ke sang pemilik hati. Oke? Banyak ibadah ya sarannya. Baik. Biar terbuka hatinya. Biar bersih, biar putih, biar bisa jadi matahari. Jadi orang yang berguna bagi sesamanya di sekitarnya. Ya. iya. Makasih Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia. Kamu boleh meninggalkan studio menembus mata kita. Jadi bawa aja. Iya, terima kasih. Sama-sama. Jangan biarkan dendam menguasai hati. Karena dendam dapat menghilangkan semua harapan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Yana dan juga Tia. Yana untuk membuat usahanya laris, dia melakukan pesugihan dan bahkan hidupnya malah terganggu. Banyak korban yang telah menjadi tumbal, termasuk keluarganya sendiri. Sementara Tia masih hidup dengan rasa dendam, padahal orang yang menyakitinya telah meninggal dunia. Dan dia pun ingin melepas susuk dan jimat yang telah melekat di tubuhnya. Roy, bagaimana pendapat dan tanggapan kamu? Yana dan Tia. Ya, yang mana dulu ya, saya agak rancu dua-duanya soalnya Yana, Pak Yana ini orangnya kasihan, sedih saya lihatnya. Sebenarnya dia emang pingin bener-bener lepas Iya, ya. Kasihan. Pak Yana tuh menurut saya perlu dibantu support mental deh. Pak Yana kayaknya sendiri sama inner circle family-nya nggak gitu deket. Seperti itu yang saya lihat. Sehingga dia kayak dinginan seperti itu. Namun Tia berbanding terbalik. Tia adalah seorang perempuan yang saya rasa dia adalah cantik ya. Tapi dia itu kalau saya cium dia tetap pernah terjerumus PSK tapi nggak mengaku. Dan Tia kalau nggak hapus dendamnya, dia akan hidupnya menderita. Hidupnya dia nih, Tia finansialnya pasti nggak ada. Oh, nanti malah menyedihkan ya. Iya, uangnya Iya bakalan lebih parah lagi bakalan ya. betul. Oke. Macam-macam dendam efeknya. Kalau menurut kamu, Ratna, Kalau Pak Yana memang sebetulnya dia punya itikat baik, memang pernah melakukan kesalahan, tapi dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan intinya Pak Yana ingin melepas semua itu. Itu itikat baik yang aku lihat dari Pak Yana. Cuma memang kalau dari Tianya, sedangkan aku berusaha untuk menyadarkan dia yang dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, itu pun udah negatif banget gitu. Gimana caranya dia mau sadar kalau dia sendirinya aja nutup diri untuk arah ke yang lebih baik gitu. Sangat Yang- disayangkan sekali, masih muda padahal. itu dia. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini mereka berdua Terbuka hatinya lebih. betul dan bisa mendapat kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Baik, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Sama-sama Mas Batin. Bayu. Sukses sama-sama. untuk karirmu, Terima Mbak. kasih Mas Ya, Bayu. bahagia selalu. Jangan kapok untuk hadir Makasih di sini banyak ya lagi. Mas Bayu. Rocky Yosi menyenangkan selalu mendapat penjelasan pencerahan. Terima Siap. kasih banyak. Siap. Pemirsa, hidup itu bukan untuk berlomba mencari kemenangan. Tapi sejatinya hidup itu adalah berlomba untuk berbuat banyak kebaikan.